membahas alteplase mata kuliah farmakologi 2 dosen pengampu Bapak Dr. Apoteker Ivora M.Fam yang disusun oleh Jingga Alfadira, Tiffany Aprilia, Rahma Nurlisa, Devita Ayu Lestari, Gita Aulia Afriani, Putri Nabila, Aulia Hafsah, Helen Pratiwi, Anissa Triwayuni, dan Zikri Aprida. Celebrate, let's have a ball. Alteplase juga dikenal sebagai aktivator plasminogen jaringan atau IPA. Alteplase adalah obat yang digunakan untuk mengobati pembekuan darah dan merupakan jenis obat trombolitik. Tugas utamanya adalah memecah pembekuan darah dan memulihkan aliran darah dalam kondisi seperti stroke iskemik akut, infark miokard akut atau serangan jantung, dan emboli paru. Alteplase diindikasikan untuk pengobatan stroke iskemik akut, infark miokard akut, emboli paru masif akut, dan kateter yang tersumbat. Serupa dengan obat trombolitik lainnya, alteplase digunakan untuk melarutkan bekuan darah guna memulihkan perfusi jaringan. Umumnya, alteplase diberikan secara intravena ke dalam tubuh. Untuk mengobati kateter yang tersumbat, alteplase diberikan langsung ke dalam kateter. Stroke iskemik. Pada orang dewasa yang didiagnosis dengan stroke iskemik akut, pengobatan trombolitik dengan alteplase merupakan standar perawatan. Pemberian alteplase dikaitkan dengan peningkatan luaran fungsional dan penurunan insiden disabilitas. Penggunaan alteplase bersamaan dengan trombektomi mekanis dikaitkan dengan luaran yang lebih baik. Alteplase adalah obat yang paling umum digunakan untuk mengobati embolisme paru. Alteplase memiliki waktu infus yang singkat, yaitu 2 jam, dan waktu paruh 4-6 menit. Alteplase telah disetujui oleh FDA dan pengobatannya dapat dilakukan melalui trombolisis sistemik atau trombolisis yang diarahkan melalui kateter. Alteplase dapat digunakan dalam dosis kecil untuk membersihkan gumpalan darah yang menyumbat kateter, membuka kembali kateter sehingga dapat terus digunakan. Obstruksi kateter umumnya diamati pada kateter vena sentral. Obat ini efektif dan berisiko rendah untuk mengobati kateter yang tersumbat pada orang dewasa dan anak-anak. Secara keseluruhan, efek samping alteplase untuk membersihkan gumpalan darah jarang terjadi. Alteplase menawarkan keuntungan waktu tinggal yang lebih singkat. Mekanisme kerja dari alteplase. Alteplase membutuhkan fibrin dalam bekuan darah dan mengaktifkan plasminogen yang terikat pada bekuan. Alteplase memecahkan plasminogen pada lokasi ikatan peptida ARG561 sampai dengan FAL562 untuk membentuk plasmin. Plasmin adalah enzim fibrinolitik yang memecah ikatan silang antar molekul fibrin yang terpolimerisasi, menyebabkan bekuan darah pecah dan larut, suatu proses yang disebut fibrinolisis. Regulasi dan inhibisi. Inhibisi aktivator plasminogen 1 menghentikan aktivitas alteplase dengan mengikatnya dan membentuk kompleks tidak aktif, yang kemudian dikeluarkan dari aliran darah oleh hati. Fibrinolisis oleh plasmin berlangsung sangat singkat karena adanya inhibitor plasmin yang menonaktifkan dan mengatur aktivitas plasmin. Efek farmakologi alteplase. Alteplase adalah obat fibrinolitik yang bekerja dengan mengubah plasminogen menjadi plasmin, yaitu enzim yang menghancurkan fibrin dalam bekuan darah. Akibat yang ditimbulkannya yaitu trombus terlarut, aliran darah kembali normal atau rekanalisasi, dan jaringan iskemik mendapat suplai darah kembali. Efek utama melarutkan bekuan darah atau fibrinolisis. Efek tambahannya dapat menurunkan kadar fibrinogen dan faktor koagulasi, sehingga berisiko menyebabkan perdarahan.
Kontraindikasi utama Teplanase. Saat mempertimbangkan alteplase untuk pengobatan stroke iskemik akut, jangan gunakan pada pasien dengan kondisi berikut. 1. Pendarahan intrakranial. 2. Pendarahan subarachnoid. 3. Pendarahan internal. 4. Stroke dalam kurun waktu minimal 3 bulan. 5. Operasi intrakranial atau intraspinal dalam kurun waktu minimal 3 bulan. 6. Trauma kepala serius dalam kurun waktu minimal 3 bulan. 7. Neoplasma intrakranial, malformasi arteriovena atau aneurisma. 8. Kondisi yang meningkatkan risiko pendarahan. 9. Hipertensi berat yang tidak terkontrol. Alteplase termasuk dalam kategori kehamilan C menurut FDA. Penelitian belum menunjukkan apakah obat ini dapat melewati plasenta atau diekskresikan dalam ASI. Obat ini belum banyak diteliti pada wanita hamil, ibu menyusui, atau pasien anak. Plase itu obat yang membantu melancarkan aliran darah dengan cara menghancurkan gumpalan. Karena kerjanya memecah bekuan darah, efek samping utamanya adalah pendarahan. Jadi, penggunaannya harus hati-hati banget, terutama di rumah sakit. Efek samping utama lainnya bisa menyebabkan pendarahan serius seperti pendarahan di otak atau lambung. Kadang muncul reaksi alergi meskipun jarang. Saat infus, bisa muncul tekanan darah turun atau hipotensi, atau detak jantung melambat yang disebut bradykardia. Kalau proses pemecahan bekuan terlalu cepat, malah bisa bikin sumbatan baru. Efek samping berdasarkan organ, yang pertama ada mata, bisa ada pendarahan. Yang kedua pada mulut atau lambung, gusi atau lambungnya berdarah. Yang ketiga ada otak, bengkak di area mata yang terkena stokrea. Yang keempat ada kandung kemih, kencing berdarah atau hematuria. Yang kelima ada pernapasan, terdapat mimisan atau sesak karena edema paru. Yang lainnya muncul lembab dan tekanan darah menurun. Interaksi obat-obatan dengan yang pertama, apcimab. Risiko atau keparahan pendarahan dapat meningkat ketika apcimab dikombinasikan dengan alteplase. Yang kedua, selecrofenap. Risiko atau keparahan pendarahan dan hemoragi dapat meningkat ketika aceclofenap dikombinasikan dengan alteplase. Yang ketiga, acetaminophen. Risiko atau keparahan pendarahan dan hemoragi dapat meningkat ketika alteplase dikombinasikan dengan acetaminophen. 4. Acenosamaro. 5. Asam asetosalicylat. Interaksi dengan makanan, hindari herbal dan suplemen dengan aktivitas antikoagulan atau antiplatelet. Contohnya termasuk bawang putih, jahe, blueberry, damson, piracetamine, ginkgo biloba. Nah, kesimpulan dari materi alteplase yaitu alteplase yang juga dikenal sebagai aktivator plasminogen jaringan TPA adalah obat jenis trombolitik yang fungsi utamanya adalah memecah bekuan darah atau trombus dan memulihkan aliran darah. Untuk pesan edukasinya, yang pertama kita bisa kenali fungsi kunci alteplase, yaitu penggunaannya dikaitkan dengan peningkatan luaran fungsional dan penurunan insiden disabilitas pada stroke iskemik akut. Kedua, pentingnya waktu dan pemberian. Waktu infus alteplase untuk emboli paru adalah singkat, yaitu 2 jam dengan waktu paru 4-6 menit. Ketiga, waspada risiko perdarahan. Karena mekanisme kerjanya adalah melarutkan bekuan, risiko efek samping yang paling serius adalah perdarahan. Pasien harus dipantau ketat dan kondisi yang berisiko tinggi atau seperti perdarahan terkini atau hipertensi yang tidak terkontrol harus menjadi perhatian utama atau kontraindikasi. Dan yang keempat, informasikan riwayat medis dan obat-obatan. Penting bagi pasien untuk selalu memberitahu dokter tentang semua obat herbal seperti bawang putih, jahe, ginkgo biloba, dan suplemen yang sedang dikonsumsi, karena banyak yang dapat meningkatkan risiko perdarahan bila berinteraksi dengan alteplase.